welcome to Alur Cerita bersama dengan gue Yesi. Sekarang kita ingin ngebahas alur cerita Attack on Titan season final. Pada akhir season kemarin, di mana Eren salah berprasangka kalau Titan adalah musuh umat manusia. Tapi ternyata malah sebaliknya. Jadi sekarang, untuk mencapai kebebasan, Eren harus memusnahkan manusia di pulau seberang. Nah, di episode awal diceritakan dengan dimulainya pemerintahan Marley. Marley adalah bangsa terkuat yang hampir memiliki semua Titan. Tapi Titan mereka belum lengkap karena founding Titan berada di Pulau Paradis. Oleh karena itu, Marley melatih 7 anak berbakat untuk menjadi pewaris selanjutnya. Dari 7 anak tersebut memiliki kecerdasan masing-masing. Tapi di antara 7 anak tersebut ada satu anak yang paling lemah, yaitu Reiner. Karena kelemahannya itu, Reiner sering dihina oleh Porco Galliard. Tapi ada satu nih yang peduli sama Reiner, yaitu Bertolt. Singkat cerita, Marley mengumumkan pewaris dari 6 Titan. Di antaranya adalah Reiner Braun menjadi Titan Armor. Sedangkan yang lain seperti Bertolt Hopper yang menjadi Titan Kolosal, Zeke Yeager yang menjadi Titan Beast, Marcel Galliard yang menjadi Zhao Titan, Pickfinger yang menjadi Titan pengangkut barang, serta Annie Leonhardt yang menjadi Female Titan. Mereka dipilih menjadi pewaris selanjutnya karena mereka cocok dengan kepribadian Titan. Dan setelah itu, mereka berempat menjalani misi untuk mengambil founding Titan di Pulau Paradis. Mereka berempat adalah Reiner, Annie, Bertolt, dan Marcel. Dan di saat perjalanannya, Marcel bilang ke Reiner kalau Reiner nggak layak menjadi pewaris Titan Armor. Di sini Reiner marah. Nggak lama kemudian, mereka diserang oleh Titan di mana Titan tersebut adalah Titan Ymir. Setelah Reiner diselamatkan oleh Marcel, mereka malah meninggalkan Marcel dan pergi. Mengingat kalau Marcel adalah Zhao Titan, jadi sangat susah untuk melawannya. Dan pada saat itu mereka ingin kembali ke Marley. Tapi karena Reiner takut nggak membawa apa-apa, akhirnya mereka mengubah rencananya. Salah satu rencananya adalah menerobos dinding Maria dan pura-pura menjadi prajurit sampai kesempatan menyerang tiba. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai mendapatkan harapan, yaitu Eren si Attack on Titan, dan berniat membawa Eren ke Marley. Tapi mereka harus mengorbankan orang seperti Annie dan Bertolt. Akhirnya Reiner hanya membawa Ymir saja, dan bahkan dia bisa pulang karena dibantu dengan Zeke dan Pick. Dan di sini Ymir dikorbankan untuk menjadi pewaris Zhao Titan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, yang mana sekarang Reiner dianggap sebagai pahlawan perdamaian. Karena Marley gagal merebut founding Titan, kali ini Marley mencoba menghancurkan Beteng Zalva. Tujuannya untuk mengakhiri perang dengan Aliansi Timur. Dan saat itu ditujukan generasi baru yang akan menggantikan generasi lama. Mereka adalah Gabi, Falco, Colt, Udo, dan Zofia. Di antara mereka, hanya Gabi lah yang mempunyai tekad kuat untuk menghabisi musuh Marley. Di sisi lain, Reiner dan Zeke memimpin perang Aliansi Timur. Karena perang tersebut sangatlah ricu dan penuh keputusasaan, saat itu bangsa Marley nggak segan untuk mengorbankan Eldia. Tetapi Gabi yang nggak menginginkan itu mempunyai rencana yang brilian, di mana dia akan menghancurkan rel yang dilewati kereta penembak Titan. Dan ternyata Gabi berhasil melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan Zhao Titan dan Reiner yang menerjang masuk ke dalam. Lalu dilanjutkan dengan Beast Titan yang melempari kapal induk dari musuh. Tapi ternyata musuh masih punya senjata lagi, yang dimana itu membuat Titan Armor terluka parah. Meskipun begitu, akhirnya bangsa Marley memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian para petinggi Marley mengadakan rapat, yang dimana mereka merasa senjata Marley tidak sekuat musuh, karena selama ini Marley hanya mengincar Titan. Dan pada saat itu juga Zeke memberikan solusi untuk melanjutkan operasi ke Pulau Paradis. Karena Zeke bilang ke Magat 3 tahun lalu 32 kapal yang dikirim ke sana dihancurkan, dan tentunya itu adalah perbuatan Eren Yeager. Cerita beralih saat mereka kembali ke kampung halamannya, di mana orang-orang kembali dan disambut keluarganya. Keesokan harinya, Zeke mengumpulkan Reiner dan yang lainnya untuk menyiapkan rencana menghancurkan Paradis dalam waktu 1 tahun. Pertama, cara yang mereka lakukan adalah membuat berita deklarasi perang dengan bantuan keluarga Tybur, di mana keluarga Tybur ini adalah keluarga terhormat dan mempunyai salah satu Titan, yaitu Warhammer Titan. Di sisi lain, Falco menemui seseorang yang mana itu adalah orang korban penggali parit di medan pertempuran. Dan di sini Falco sangat peduli dengan orang yang menjadi korban perang. Tapi orang yang sering dia datangi adalah Eren Yeager, yang menyamar sebagai orang yang berkaki buntung. Eren memalsukan identitasnya dengan bernama Kruger. Tapi di sini Falco masih belum tahu nih. Dan keesokan harinya Falco mendatangi Eren. Dan di sini Eren meminta bantuan ke Falco untuk mengasih surat tanpa diketahui pemerintah. Di sisi lain, Tybur akhirnya udah datang di kota dan disambut oleh Magat. Dan mereka membicarakan tentang Marley dan kedudukannya sebagai pemimpin negara ini. Selain itu, Tybur juga membawa Warhammer Titan, tapi dia nggak mau memberitahu siapa orang itu. Di sela-sela pembicaraan, Magat bilang untuk nggak menghentikan Marley,
karena sekarang udah terlambat. Mendengar hal itu, Tybur mengalihkan pembicaraan untuk persiapan selanjutnya, di mana beberapa hari lagi ada pertunjukan untuk memberitahukan kebenaran dari Marley. Di suatu tempat, trainer dan yang lainnya membicarakan strategi untuk operasi Paradis. Singkat cerita, acara festival dimulai. Falcom membawa Rainer ke tempat Eren, dan Rainer kaget karena melihat Eren ada di Marley. Eren menjelaskan kalau kedatangannya ke Marley untuk menghancurkan umat manusia. Dan pada saat itu, Rainer ketakutan dan Falco bingung dengan sedang apa yang terjadi. Di sisi lain, Tybur sedang berpidato tentang sejarah umat manusia, yang mana 100 tahun yang lalu, bangsa Eldia bertarung sesama saudara. Karena tidak memiliki musuh, di situasi itu, ada seorang pemuda Marley yang memanfaatkan situasi tersebut. Lalu bersama dengan keluarga Tybur, mereka bisa memukul mundur Raja Fritz ke Pulau Paradis. Dan ternyata Raja Fritz masih mempunyai kekuatan. Meskipun begitu, Fritz belum memulai untuk meratakan bangsa Marley. Atas hal itu, Marley mengirim 4 pejuang untuk pergi ke sana. Tapi setelah kembali, hanya ada 1 orang yang hidup. Kemudian, Tybur mengatakan sebenarnya dari fakta yang ia telah ketahui. Ternyata yang mengakhiri perang tersebut adalah Raja Fritz sendiri. Karena Raja udah mendapatkan Founding Titan, Raja bekerja sama dengan keluarga Tybur untuk mengatur siasat, menciptakan pahlawan baru yang bernama Helos. Setelah itu, Fritz membawa bangsa Eldia ke Pulau Paradis dengan tujuan agar perdamaian bisa terwujud. Tybur juga menjelaskan bahwa Karl Fritz menggunakan Founding Titan untuk membuat dinding dengan Colossal Titan. Tujuannya sebagai perisai dan tombak mereka untuk mencapai kedamaian. Tapi beberapa tahun lalu, terjadi pemberontakan besar di sana. Bahkan, Founding Titan juga telah direbut seseorang yaitu Eren Yeager. Yang lebih menakutkan lagi, kalau Eren menggunakan kekuatan itu, dia akan memusnahkan semua Titan. Maka dari itu, Tybur meminta semuanya untuk membantunya menghancurkan iblis di Pulau Paradis. Di samping itu, ada 2 prajurit yang dibawa ke suatu tempat. Dan ternyata mereka menjebak prajurit tersebut. Lalu di sisi lain, Rainer yang bertemu dengan Eren sangat terkejut dan meminta Eren untuk membunuhnya. Karena menurut Rainer itu adalah kesalahannya. Dan pada saat itu, Falco sangat bingung dan ketakutan karena Eren bisa aja berubah. Eren menjelaskan kalau surat yang diberikannya itu adalah surat kepada temannya. Dan setelah itu, Eren berubah menjadi Titan. Ketika Eren berubah menjadi Titan, Eren langsung memakan Willy Tybur. Pada saat memakan, kita dikasih lihat flashback dari Willy Tybur bahwa ia sengaja menjadi umpan untuk mengetahui siapa orang Paradis yang ada di Marley. Kembali ke Eren, ketika Eren menjadi Titan, Eren udah seperti iblis yang haus akan mangsa. Dia menghabiskan semua petinggi Marley tanpa ampun. Di sisi lain, orang-orang Marley pun panik dan ketakutan. Dan di antara orang-orang Marley tersebut, salah satunya adalah Gaby. Akibat perbuatan Eren, Gaby melihat Sofia yang tertimpa reruntuhan dan Udo yang mati terinjak untuk menyelamatkan Sofia. Udo yang masih hidup namun terluka cukup parah dibawa langsung ke perawatan terdekat. Di sisi lain, terlihat Warhammer Titan yang berubah. Dia yang tak lain adalah Lara Tybur, adik dari Willy Tybur. Pertempuran antara Titan Eren dan Lara pun dimulai. Di sini, Eren yang belum mengetahui gerak-gerik Warhammer Titan. Dan Eren pun dibuat kewalahan dengan Warhammer Titan. Tapi nggak lama kemudian datang pasukan Mikasa dan kawan-kawan yang menyerang Warhammer Titan. Di sisi lain, Pieck dan Porco yang terjebak berhasil dikeluarkan dan dibantu oleh juniornya Pieck. Pada saat Pieck dan Porco keluar, mereka kaget karena perang sudah berlangsung. Dan Pieck memperingatkan Porco kalau harus berhati-hati dengan orang dari Pulau Paradis karena mereka bukan manusia biasa. Di sisi lain, Connie, Sasha, dan Jen hanya membunuh prajurit Marley saja. Dan mereka hanya menyisakan penduduk biasa. Di samping itu, Gaby yang sangat marah dengan orang Paradis ingin ikut bertempur, tetapi pada saat di perjalanan, Gaby dihentikan oleh prajurit Marley. Tetapi prajurit tersebut mati ditembak oleh Sasha. Dan pada saat itu pun, Gaby langsung marah. Dan Sasha yang udah menyelesaikan tugasnya untuk menyalakan lampu di setiap atap. Saat itu juga terungkap tujuan dari Paradis adalah untuk mengambil alih Warhammer Titan. Dan pada saat itu pertarungan Eren dan Lara masih berlangsung. Dan mereka masing-masing bertarung demi tujuannya. Dan akhirnya Eren mengetahui bahwa tubuh Lara berpisah dengan Titan. Dan pertarungan hebat pun dimulai antara Eren dengan Joe Titan. Dan Eren berhasil memecahkan kristal dari Warhammer Titan dengan menggunakan Joe Titan. Lalu di sisi lain, Armin yang berubah menjadi Titan kolosal dan menghancurkan kapal bantuan Marley. Kemudian Eren akhirnya berhasil meminum darah dari Warhammer Titan. Dan setelah Eren meminum darahnya Warhammer Titan, lalu Eren mau memakan Joe Titan. Tetapi dihentikan oleh Rainer, yang sebelumnya Rainer nggak bisa beregenerasi karena nggak ingin hidup. Tapi akibat teriakan Gaby dan Falco yang putus asa, akhirnya Rainer bangkit.
Tapi di sini Rainer nggak bisa apa-apa dengan pukulannya Eren. Dan sepertinya stamina mereka pun mulai habis. Lalu, Eren meminta pasukan Paradis untuk mundur. Kemudian kapal terbang pun datang untuk membawa prajurit Paradis. Dan pada waktu itu, Gaby yang terlihat marah akhirnya masuk ke kapal tersebut dan menembak Sasha. Setelah ada keributan kecil antara Eren dan Levi di kapal terbang, kemudian Gaby yang telah digebuki oleh prajurit Paradis melihat Zeke yang ternyata masih hidup dan beraliansi dengan Paradis. Lalu kita dikasih lihat pada 3 tahun lalu di mana pasukan Marley mencoba mengambil informasi dari seseorang di sana. Tapi pada saat di sana mereka terjebak oleh kawanan Hanji dan yang lainnya dengan bantuan Eren. Dan orang yang disandera mereka adalah Niccolo. Lalu muncullah Yelena yang ingin menjadi prajurit Paradis. Setelah Yelena memberitahukan kekuatan dan pertahanan dari Marley, di sini juga terungkap kalau Yelena bekerja sama dengan Zeke, yang mana ia juga satu tujuan, yaitu membebaskan semua penduduk bangsa Eldia. Gak lama setelah itu, Hanji dan bersama prajurit lainnya membacakan surat kesepakatan Zeke. Di rapat bersama para petinggi Paradis, surat tersebut berisi kalau ada cara agar bisa membebaskan bangsa Eldia. Harus mempunyai founding titan dan raksasa keturunan dari kerajaan. Mendengar hal itu, Eren menyetujui pendapat Zeke, karena sebelumnya ia bisa mengaktifkan founding titan dengan cara bersentuhan dengan smile titan yaitu Dina Fritz. Selain itu, jika kekuatan tersebut ditambah dengan seseorang keturunan kerajaan, maka bisa menggunakan senjata terkuat yaitu Rumbling. Rumbling diketahui untuk menggerakkan Wall Titan yang menjadi pertahanan Pulau Paradis. Beberapa prajurit lain setuju mengenai usulan dari Zeke, termasuk Hanji. Tapi para petinggi Paradis tidak menyetujuinya. Ini dikarenakan yang dilakukan Zeke beberapa tahun yang lalu sangat membuat resah bangsa Eldia. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya relawan pemberontak Marley dan orang Paradis akhirnya bisa akur. Meskipun begitu, kelihatannya mereka masih ada yang disembunyikan. Keesokan harinya, Mikasa yang merenung di makam Sasha. Sementara itu, Niccolo juga ada di sana dan sangat frustasi karena Sasha telah mati. Di saat yang bersamaan, datanglah keluarga Blaus yang datang ke makam Sasha. Kemudian, Niccolo mengajak keluarga Blaus untuk makan masakannya, lantaran Sasha suka masakan Niccolo. Di sisi lain, Levi yang sedang membawa Zeke ke suatu tempat supaya tidak bertemu dengan Eren yang akan melakukan Rumbling. Setelah itu kita dikasih lihat flashback 2 tahun lalu di mana pelabuhan udah jadi akibat pekerjaan Yelena dan relawan pemberontak lainnya. Karena adanya pelabuhan bangsa Paradis bisa mendapatkan bantuan pertama kalinya dari negara tetangganya yaitu Hizuru. Dan negara itu dipimpin oleh Kiyomi Azumabito. Saat mereka mengadakan pertemuan antara klan Azumabito dan petinggi Paradis, akhirnya Kiyomi bertemu dengan Mikasa. Dan dia melihat tanda dari Mikasa. Kiyomi percaya kalau Mikasa lah yang menjadi harapan dari negara Hizuru. Jadi emaknya Mikasa itu adalah klan dari Azumabito. Beberapa ratus tahun yang lalu, negara Hizuru pernah beraliansi dengan Fritz dan menetap di Paradis. Setelah itu, Hizuru yang mengadakan rapat dengan para petinggi Paradis menyetujui kesepakatan yang ditawarkan dari Zeke. Singkat cerita, kita dibawa saat Hanji dan kawan-kawan lagi membuat rel kereta. Mereka mendengar kabar bahwa kesepakatan Hizuru dibatalkan. Sepulang dari bekerja tadi, tiba-tiba Eren bilang ke teman-temannya kalau tidak akan mewariskan Titannya ke teman-temannya, karena Eren menganggap teman-temannya sangatlah berharga. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gaby yang sedang dipenjara dan mencoba melarikan diri. Dan pada saat mereka, yaitu Gaby dan Falco, berhasil melarikan diri, mereka berada di tepi sungai. Dan saat itu juga ada orang yang melihatnya. Orang itu bernama Kaya. Lalu, Kaya membawa Falco dan Gaby ke panti asuhan yang ternyata panti asuhan tersebut adalah milik keluarganya Blaus. Karena nggak ingin diketahui identitasnya, Falco dan Gaby menyamarkan identitas mereka. Di sisi lain, Kiyomi yang disambut kedatangan oleh pemimpin yaitu Zekli mendatangkan kapal terbang yang dibuat Hizuru untuk melihat kekuatan dari Rumbling. Scene beralih lagi ke Paradis. Berita Eren yang dipenjara akhirnya bocor ke para penduduk, dan yang membocorkannya adalah prajurit baru beserta Floch. Dan menurut Floch, apa yang dilakukan Eren adalah benar. Karena satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa Eldia adalah menggunakan Rumbling. Scene berganti ke Marley, di mana mereka menemukan fakta kalau Zeke dan bawahannya telah beraliansi dengan Paradis 3 tahun lalu. Itu terbukti dari peralatan Paradis yang menggunakan teknologi dari Marley. Dan untuk menghentikan orang Paradis, pemerintahan berencana menyerang Paradis 6 bulan hingga peralatan tempur bisa kembali pulih. Tapi itu dibantah oleh Rainer dan Colt, karena Gaby dan Falco disekap di Pulau Paradis.
Dan Renner mengusulkan kalau dia akan menyerang Paradis, yang berarti pertempuran akan dimulai sebentar lagi. Scene berganti pada masyarakat yang berdemo dikarenakan militer telah mengambil keuntungan semata atas memenjarakan Eren secara sepihak, dan para pendemo pun mengepung markas pasukan militer. Di suatu tempat, Pixis lagi-lagi menginterogasi Yelena. Lalu akhirnya Yelena membenarkan kalau dia bertemu dengan Eren, dan Pixis meminta Yelena untuk memberitahukan percakapan Yelena dengan Eren. Di sisi lain, Hanji menginterogasi Oyakopon. Alasannya, ia juga merelawan Marley seperti Yelena. Tetapi di sini posisi Oyakopon tidak tahu apa-apa kalau Yelena bertemu dengan Eren. Kemudian, Hanji meminta Oyakopon menceritakan tentang Yelena. Di sisi lain, Mikasa dan Armin yang bertemu dengan Zekli meminta izin untuk bertemu dengan Eren. Tetapi Zekli menolaknya, dikarenakan bisa aja seseorang beraliansi dengan Eren. Dan ketika Armin dan Mikasa keluar dari ruangan Zekli, terlihat prajurit yang masuk ke ruangan Zekli dan meledakkan ruangan tersebut. Dan semua orang pun menjadi ricuh. Ada yang menjadi pembelat, yaitu Floch dan yang lainnya. Dan mereka menyebutnya Jaegerist. Kita pindah ke scene lain, di mana keluarga Blaus mengajak Gaby dan yang lainnya makan di restoran tempat Niccolo bekerja. Saat bersamaan pula, Niccolo didatangin oleh tim Hanji, di mana tim Hanji menanyakan tentang penahanan relawan Marley. Dan Niccolo menyuruh Hanji menunggu karena dia ada urusan lain, yaitu menyiapkan makanan untuk keluarga Blaus. Tetapi pada saat Hanji dan Jen menyentuh bir, Niccolo berperilaku aneh. Dan ternyata itu bukanlah bir biasa, melainkan bir itu dicampur dengan cairan tulang belakang Zeke. Jadi di sini sebagian para petinggi Paradis udah meminum bir tersebut, dan mereka bisa menjadi Titan ketika Zeke telah menggunakan kekuatannya. Karena di sini Niccolo berpihak kepada Hanji, Niccolo menghentikan Hanji dan yang lainnya untuk meminumnya. Lalu Niccolo menyembunyikan bir tersebut di dapur. Akan tetapi tiba-tiba Gaby dan Falco menemuinya. Tapi Niccolo sadar kalau orang yang membunuh Sasa adalah salah satu dari mereka, yaitu Gaby. Niccolo pada saat itu udah marah banget dan mencoba membunuh Gaby, tapi Falco melindunginya. Dan jadinya Falco dipukul dengan botol bir dan gak sengaja meminum sedikit. Kemudian Niccolo memberi kebenaran pada keluarga Blaus kalau si Gaby lah yang membunuh anaknya. Pada saat itu Niccolo gak membunuh Falco dan Gaby secara langsung, tetapi dia meminta ayah Sasa untuk membunuhnya. Di sini dengan baik hatinya ayahnya Sasa tidak membunuhnya, melainkan ingin merawat Gaby dan Falco. Dan tiba-tiba Kaya menyerang Gaby karena kesal telah membunuh Sasa, tapi Mikasa menghentikannya. Dan di sini Gaby bingung mana yang benar dan yang salah. Setelah semua itu, Niccolo memberitahu kepada Hanji dan semuanya kalau bir tersebut telah dicampur dengan cairan tulang belakangnya Zeke. Dan dalang di semua perbuatan ini adalah Yelena. Dan Yelena juga masuk ke dalam kelompok Jaegerist. Gak lama kemudian, Eren masuk bersama dengan Jaegerist untuk bertemu dengan Armin dan Mikasa dan memberitahu tujuannya, yaitu membebaskan bangsa Eldia. Dia bekerja sama dengan Zeke dan Yelena. Tapi ada satu hal yang membuat Armin memukul Eren, karena perkataannya Eren ke Mikasa yang menganggap Mikasa sedang terpengaruh oleh insting klannya sendiri, yaitu tak lain adalah seorang budak. Pindah scene Levi di mana dia sedang menjaga Zeke di hutan untuk tidak kabur dan bertemu Eren. Setelah beberapa hari, Zeke akhirnya membuat rencana yang gak diketahui oleh Levi, yaitu membuat semua temannya Levi menjadi Titan. Dan Zeke bisa dengan mudahnya kabur dan menjadi Beast Titan. Levi yang sangat sedih dan marah karena semua temannya menjadi Titan akibat meminum bir yang ternyata itu adalah cairan tulang belakang Zeke. Dan pada saat itu mau gak mau Levi membunuh semua teman-temannya. Tapi pada saat itu Levi tidak putus asa melainkan mengejar Zeke. Dan akhirnya Levi bisa menangkap Zeke dan gak membunuhnya. Ketika sudah menangkap Zeke, Levi menyiksa Zeke agar Zeke gak bisa kabur lagi. Bahkan Levi memasang bom jika Zeke bergerak. Nah, pada saat detik-detik terakhir sekarat, Zeke mengingat masa lalunya. Dia mengingat kalau dulu orang tuanya membebankan dia waktu kecil kalau dia harus menyelamatkan bangsa Eldia. Tetapi pemikiran Zeke nggak begitu. Dia berubah ketika bertemu Tom, seorang prajurit Marley yang menjadi Beast Titan. Zeke merasakan hal yang sama dengan Tom karena nggak merasa berguna. Gak lama kemudian, Zeke melaporkan orang tuanya alih-alih sebagai pembelot bagi bangsa Marley. Dan Zeke memilih Tom sebagai keluarga kedua. Balik lagi ke scene di mana Levi yang menangkap Zeke. Dan sepertinya Zeke nggak mau hidup lagi. Lalu dia meledakkan bom dan terlempar. Pada saat Zeke terlempar dan jatuh, tiba-tiba ada Titan yang menghampirinya
dan memasukkan Zeke ke dalam perutnya. Di sisi lain, terlihat Mikasa dan yang lainnya dipenjara di suatu tempat. Dan pada saat itu, Yelena mendatangi mereka dan menjelaskan kenapa Eren melakukan hal seperti itu. Ketika Yelena menjelaskan tujuan dari Zeke, Armin menangis karena menurutnya Zeke mempunyai tujuan mulia. Tapi tujuan ini nggak mulia bagi Connie. Connie menganggap Eren sudah berubah. Di sisi lain, Eren mendatangi Gaby dengan tujuan memaksa Gaby untuk memberitahukan teman-temannya yang telah menyelinap ke dalam dinding. Karena Eren tahu udah ada beberapa orang yang masuk dan tiba-tiba Pieck ada di sana. Dan di sini Pieck mengarahkan pistol dan ingin menjebak Eren. Pada saat Eren masuk jebakan, tiba-tiba muncullah Porco atau Joe Titan yang ingin memakan Eren. Dan beruntungnya Eren hanya kehilangan satu kaki saja. Lalu terlihat kapal terbang milik Marley. Dan benar aja Reiner dan kawan-kawan menyerang Eren untuk menyelamatkan Falco dan Gaby. Dan pada saat itu juga Eren berubah menjadi Titan. Nah, itulah alur cerita Attack on Titan Final Season Part 1. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian alur cerita kali ini bersama dengan gue, Esi. Bye-bye!